Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Dia memberi usulan. Ini kan tujuan kita untuk menjaga harta dagangan kita. Sekarang sudah berhasil. Mereka lolos dari keinginan Rasulullah SAW, keinginan Muhammad. Jadi apalagi kita berperang. Usulan dari saya, kalau kita pulang saja. Ngapain berperang? Tujuan kita berperang kalau dagangan kita dirampas. Ternyata dagangan kita lolos. Jadi untuk berperang. Abu Jahal tidak, sombong. Akhnas ini akhirnya berangkat pulang bersama 300 orang. Jadi jumlah pasukan kaum musyrikin semula 1.300 orang. 300 orang dibawa pulang oleh Akhnas. Udah, saya nggak mau berperang. Karena tujuan kita berperang untuk menjaga harta dagangan. Harta dagangan sudah lolos. Untuk apa berperang? Udah, saya pulang. Yang mau ikut saya silakan. 300 orang ikut Akhnas ini. Sementara Abu Jahal sombong. Tidak boleh kita pulang sebelum kita perlihatkan ke dunia ini, ke masyarakat Arab ini semuanya, bahwa kita adalah orang hebat. Kita akan minum-minum khamar, kita akan bernyanyi-nyanyi, supaya diketahui oleh semua orang, Quraisy ini hebat. Ini sombong. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dalam peperangan itu, salah seorang yang terbunuh adalah Abu Jahal. Makanya Abu Jahal, karir politiknya melawan Rasulullah SAW itu cuma sampai berapa tahun ya? 13 tahun di Mekah tambah 2 tahun. Berarti cuma 15 tahun. Habis itu terkalahkan. Siapa yang membunuh Abu Jahal? Seorang yang selama ini diperlakukan secara hina oleh kaum musyrikin pada saat di Mekah, yaitu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah seorang yang kecil. Ketika beliau memanjat sebuah pohon, dilihat oleh para sahabat, ubud tak lagi waknya. Jadi kakinya kecil. Sampai Rasulullah mengatakan, kenapa kalian ketawa pada saat melihat kakinya? Sungguh kakinya itu lebih besar kualitasnya dibandingkan benda ini, kata Rasulullah. Itu lebih besar di sisi Allah. Kenapa kalian memandang dengan pandangan yang hina? Juga Ibnu Mas'ud dulu kalau di Mekah itu usahanya itu mengembala kambing. Mengembala kambing, orang-orang kaya yang ada di Mekah kemudian diambil upah. Sampai itu dihina oleh Abu Jahal. Termasuk pada saat mau dibunuh. Jadi ketika mau dibunuh, jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Dan dalam kondisi mau dibunuh juga masih sombong. Jadi sombongnya memang susah ya. Bahasa Tunku Muladi jamun, seorang dai Aceh jamun. Ini urun sombong ipajo mana sama mana sombong. Oh gitulah kira-kira. Apa disebutkan untuk Abdullah bin Mas'ud oleh Abu Jahal? Seorang pengembala yang kecil. Seorang ya ruwayatul ghanam, wahai pengembala yang kecil. Begitulah penghinaan. Tapi Abu Jahal terbunuh di tangan Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana dibunuh? Dilompat-lompat ke atas dada. Jadi digepok ke tak, gegrop ada dada urung sombong ya Abu Jahal. Begitulah penghinaan ya yang diberikan oleh Allah kepada Abu Jahal ini. Kemudian di antara tokoh Quraisy yang sombong-sombong itu juga yang ikut terbunuh pada saat itu, seorang yang bernama Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah bin Khalaf? Ini juga cerita mek sombong kan? Umayyah bin Khalaf tuan dari Bilal bin Rabah. Jadi dulu di Mekah, Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Dijemur di padang pasir. Setelah dijemur, disiksa, ditaruh batu besar di atas dada. Supaya apa? Supaya murtad.
mencaci Rasulullah, kembali ke agama Quraisy. Tapi Bilal tetap mempertahankan Ahad. Umayyah bin Khalaf, ini juga satu pelajaran. Pada saat kaum musyrikin terkalahkan, Umayyah bin Khalaf mencoba melarikan diri. Akan tetapi karena postur tubuhnya yang gendut, akhirnya Umayyah bin Khalaf ini tidak leluasa melarikan diri. Ketika tidak leluasa melarikan diri, dilihat oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf seorang Muslim melihat Umayyah bin Khalaf seorang musyrik sedang melarikan diri. Ini kalau saya biarkan dia melarikan diri, pasti akan dikejar oleh sahabat-sahabat lain dan dibunuh. Dan saya kasihan kalau dia dibunuh. Jadi Abdurrahman bin Auf memberi perlindungan kepada siapa? Kepada orang kafir ini, Umayyah bin Khalaf. Kenapa diberi perlindungan oleh Abdurrahman bin Auf yang Muslim terhadap seorang kafir ini? Karena hubungan pertemanan, hubungan persahabatan. Makanya dalam sejarah Islam kita lihat, ternyata hubungan persahabatan itu masih juga dalam hal-hal yang dipertimbangkan ya, yang terjadi di dalam agama kita. Jangan dengan mudah kita marah-marah ketika ada seseorang memberi perlindungan kepada orang kafir. Kenapa? Harus dilihat dulu, mungkin dia familinya, kawannya. Seperti yang dulu pernah kita sampaikan pada saat Utsman bin Affan memberi perlindungan kepada Abdullah bin Abi Sarah. Rasulullah sudah mengatakan, siapa yang ketemu dengan Abdullah bin Abi Sarah ini tolong dibunuh, walaupun dia bergantung di dinding Ka'bah. Tapi Sayyidina Utsman memberi perlindungan. Demikian juga yang terjadi dengan Abdurrahman bin Auf. Kenapa Abdurrahman bin Auf memberi perlindungan kepada Umayyah bin Khalaf? Karena teman sesama bisnismen, pedagang. Jadi kalau Abdurrahman punya harta di Mekah, itu dijaga oleh Umayyah bin Khalaf. Demikian juga imbalannya pada saat rombongan dagang yang di situ ada harta Umayyah bin Khalaf, itu dijaga oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi hubungan dagang ini sehingga Abdurrahman bin Auf merasa perlu memberi perlindungan kepada Umayyah bin Khalaf dengan cara menangkap Umayyah bin Khalaf, membawanya ke Rasulullah SAW sebagai tawanan perang. Itu tujuannya. Dalam perjalanan menuju ke Rasulullah SAW sebagai tawanan perang, dilihat oleh Bilal bin Rabah, kapal ya, Bilal bin Rabah, orang yang pernah menerima siksaan dari orang ini. Apa kata Bilal bin Rabah? La najautu in najah. Saya tidak boleh selamat kalau dia selamat. Balas dendam ya. Saya tidak boleh selamat kalau dia selamat. Dan itu dalam bahasa Arab ditegaskan dengan kata-kata la najautu. Bahasa Arab ini ada past tense-nya. Disebutkan sesuatu yang belum terjadi tapi dibahasakan seperti sesuatu yang sudah terjadi. Fi'il madhi. La najautu. Saya tidak boleh telah selamat. Padahal belum terjadi lagi. Saya tidak boleh telah selamat kalau dia telah selamat. Jadi dalam bahasa Arab, kalau sesuatu yang kita inginkan terjadi, harus terjadi. Atau sesuatu pasti terjadi. Itu Allah bahasakan dalam Quran ya. Allah bahasakan dengan fi'il madhi, fi'il yang telah terjadi. Makanya setiap cerita tentang hari kiamat itu selalu Allah bahasakan dengan fi'il madhi. Kenapa? Karena hari kiamat pasti sudah terjadi, pasti akan terjadi. Jadi dibahasakan dengan kata-kata yang sesuatu sudah terjadi. Maka dalam beberapa surat ya, apa itu surat pendek itu ada banyak ayat-ayat tentang hari kiamat yang semua dibahasakan dengan fi'il madhi yang menunjukkan ada amrullah, salah satunya ada amrullah fala tasta'jilun. Ada telah terjadi, telah datang amrullah, itu hari kiamat.
Padahal belum datang, tapi sesuatu yang akan pasti terjadi. Allah bahasakan sesuatu telah terjadi. Apa kata Bilal bin Rabah? La najautu, saya enggak boleh selamat. In naja, kalau dia selamat. Satu lagi ya, terkait dengan bahasa Arab. Karena saya jurusan bahasa Arab, jadi kalau ada hal-hal berkaitan dengan bahasa Arab, saya senang untuk menyampaikannya. La dalam bahasa Arab itu enggak boleh masuk ke dalam fi'il madhi. Jadi enggak boleh saya katakan saya tidak pergi. Artinya saya tadi tidak pergi. Enggak boleh kita katakan la dhahabtu. Boleh masuk la ke fi'il mudhari', la adhabu. Saya tidak pergi. Tapi kalau kepada fi'il lampau, fi'il madhi, la dhahabtu itu enggak boleh kita katakan demikian. Tapi Bilal bin Rabah mengatakan demikian, la najautu, memasukkan la kepada fi'il madhi. Apa? Karena madhi di sini menunjukkan sesuatu yang akan datang. Jadi sesuatu yang akan datang, walaupun digunakan kata kerjanya sudah terjadi, tapi maknanya akan datang, maka sehingga boleh untuk kita masukkan la, karena maknanya akan datang. Jadi la itu boleh masuk kepada fi'il mudhari' ya, kalau dalam bahasa Arab. La adhabu, la anju. Sedangkan beliau mengatakan la najautu, sesuatu yang tidak boleh, tapi karena bermakna yang akan datang, maka menjadi boleh. La najautu in naja, nyolong hanya selamat. Saya tidak boleh selamat kalau dia selamat. Akhirnya beliau ambil pedang beliau halangi Abdurrahman bin Auf. Jangan sampai berhasil dibawa ke Rasulullah. Karena sampai ke Rasulullah nanti sudah ada keputusan. Ya. Kalau sudah sampai ke Rasulullah, ini keputusannya sudah berada di tangan Rasulullah. Apakah diselamatkan atau tidak diselamatkan? Tapi sebelum sampai ke Rasulullah cukup pameh itu, maka beliau berusaha untuk membunuh Umayyah bin Khalaf yang dihalangi oleh Abdurrahman bin Auf, sehingga Abdurrahman bin Auf tergores dengan pedang Bilal bin Rabah. Bagi tuntun, bagi bela, akhirnya terkena pedang. Dan Bilal bin Rabah berhasil membunuh Umayyah bin Khalaf sebelum berhasil dibawa ke Rasulullah SAW oleh Abdurrahman bin Auf. Apa pelajaran yang bisa kita petik di sini? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Selalu kita baca ayat itu. Telah ada contoh teladan pada diri Rasulullah SAW. Juga ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku kata Rasulullah ibarat bintang-bintang. Siapa saja ya di antara mereka yang kalian jadikan pedoman, maka insyaallah kalian bisa menjadikan pedoman. Maka dalam hal ini boleh enggak kita memberi perlindungan kepada musuh dalam peperangan? Tapi karena ada unsur kemanusiaan, ada unsur kedekatan, kita pernah bertetangga, kita pernah berteman, ternyata kita punya keinginan, ini saya beri perlindungan dulu ke dia. Mudah-mudahan nanti suatu saat saya akan berusaha membujuk dia, mengatakan bahwa Islam ini baik, mengajarkan ke dia, memberi pemahaman ke dia tentang kebaikan Islam ini, tentang kebenaran Islam ini. Mungkin suatu saat dia akan masuk Islam. Dengan tujuan demikian, kita sekarang memberi perlindungan. Apakah boleh apa tidak? Ternyata yang terlihat dalam sirah Nabawiyah, Abdurrahman bin Auf ini memberi perlindungan. Utsman bin Affan juga pernah kita ceritakan memberi perlindungan, yang berakhir dengan Abdullah bin Abi Sarah yang dilindungi oleh Utsman bin Affan masuk Islam. Pertama sudah masuk Islam, kemudian murtad, kemudian masuk Islam lagi karena hubungan famili, saudara sesusuan. Demikian juga Abdurrahman bin Auf karena hubungan persahabatan, walaupun persahabatan dari segi perdagangan, ngan lampas tetap diberi perlindungan. Kenapa? Itulah pertimbangan-pertimbangan seperti itu ternyata dalam Islam terjadi. Yang mungkin kalau kita terlalu kaku memahami Islam, kita akan mengatakan, oh ini melindungi musuh, berarti pengkhianat. Kan sering seperti itu. Maka dengan kita mempelajari sirah Nabawiyah ini, ya, ada hal-hal yang terkesan undang-undangnya seperti ini, peraturannya seperti ini, ternyata tindakan di lapangan nggak boleh seperti ini. Ini satu lagi. Tadi saya sebutkan dalam rombongan dagang 40 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, disebutkan oleh Ibnu Katsir ada satu orang Amr bin As
Itu orang cerdas. Tadi sudah kita sebutkan, mungkin salah satu penyebab kenapa Abu Sufyan bisa lolos. Ada satu orang lagi, Makhramah bin Naufal. Siapa Makhramah bin Naufal ini? Makhramah bin Naufal ini sepupu Rasulullah SAW, sepupu tingkatan kesekian. Artinya begini, Naufal ini, Sofal ini adalah punya hubungan famili dari garis ayah Naufal dengan Sayyidah Aminah, sepupu Sayyidah Aminah. Jadi Makhramah ini sepupu Sayyidah Aminah dari segi ibu Rasulullah. Dari segi mamaknya, mamak Makhramah ini bernama Ruqayyah binti Abi Saif bin Hashim bin Abdul Manaf. Abi Saif ini itu abang dari Abdul Muttalib. Ibunya Ruqayyah itu sepupu dengan ayah Rasulullah SAW. Jadi kalau dari segi ayahnya Naufal itu sepupu dengan Sayyidah Aminah. Dari garis keturunan ibunya Ruqayyah itu sepupu dengan Abdullah, ayah Rasulullah, sangat dekat. Kemudian Rasulullah sepupu yang lapisan berikutnya dengan Makhramah. Makhramah ini telat masuk Islam. Setelah lolos dari kejaran Rasulullah tadi di Badar tadi, itu masuk Islam nanti sampai 6 tahun kemudian pada saat terjadi Fathu Mekah. Suatu ketika Makhramah ini datang mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW. Tidak disebutkan itu kapan, tapi itu sepertinya terjadi ketika Rasulullah sudah berada di Mekah. Minta izin ingin berjumpa dengan Rasulullah. Ketika diketuk pintu dan diminta izin untuk masuk, Rasulullah bertanya, siapa? Disebutkan Makhramah bin Naufal, ya Rasulullah. Bi'sal akhul ashira. Ini keluarga yang buruk ini. Nah, ini salah seorang keluarga Rasulullah. Ini salah seorang keluarga saya yang hanagan akal. Itu kata Rasulullah di depan dia, bukan di depan dia. Masih di luar rumah, masih di pintu. Pada saat minta izin. Ketika diketuk pintu minta izin, boleh masuk? Siapa yang datang? Makhramah bin Naufal. Apa kata Rasulullah? Nyo keluarga yang bro. Nyo salah seorang keluarga long yang bro. Nyo ngelong yang bro. Nyo tetangga long yang bro. Nyo ngelong yang bro. Pernah nggak kita seperti itu? Pernah ya? Kadang-kadang kita duduk di warung kopi, nyo bapaknya nggak ya meno. Kita menceritakan keburukan dia. Ternyata Rasulullah juga menyebutkan keburukan familinya ini. Bukan di depan dia, di belakang dia. Pada saat itu masih kafir. Seharusnya dia keluarga saya membantu saya. Seharusnya dia kawan saya membantu saya. Tapi justru dia yang memusuhi saya. Nyo keluarga bro. Ketika masuk ke rumah, Rasulullah senyum-senyum. Teman jai, duduk. Beri hadiah. Apa? Patlah baiknya. Honija. Terkejut Sayyidah Aisyah melihat fenomena seperti itu. Ya Rasulullah, ketika sudah pulang, ya Rasulullah, tadi engkau saya lihat marah-marah, mengatakan ini keluarga yang buruk. Ketika dia sudah masuk berjumpa, engkau senyum-senyum. Seperti itu kan? Banyak kita. Kadang-kadang kita menceritakan kawannya, mana Pak yang mana ini ada. Baru menu. Ketika lupa apa? Iya, jago pian. Terkesan mungkin sebagian orang melihat ini kita ini munafik. Indrana melikat apa pun nakun. Muka kem. Akan seperti itu. Ya, kita sering dituduh seperti itu. Jadi keinginan mereka sebagian kalau kita sudah bermusuhan di belakang, di depan juga kita harus bermusuhan. Baik munafik. Ternyata Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah di belakang mengatakan dengan jelas, ini urung bro.
ketika masuk ke rumah beliau, beliau perlakukan dengan luar biasa. Seorang tamu yang dijamu, diberi minum dan diajak berbicara. Enggak, beliau, oh kamu boleh masuk. Kamu musuh saya. Enggak boleh masuk. Enggak seperti itu, enggak sekaku itu rupanya Islam ini. Ya, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah ketika Sayyidah Aisyah bertanya? Satu pertanyaan yang lumrah. Satu pertanyaan yang kita tadi mengatakan kepada kawan kita, "Drone bro nak drone. Munafik drone. Mulikat lepas pun nakun. Muka kem-kem, senyum-senyum. Jeb kopi sama-sama. Munafik drone." Sayyidah Aisyah juga punya perasaan seperti itu ternyata. Menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tadi saya lihat di belakang dia engkau mengatakan begini-begini. Tapi ketika sudah bertemu engkau memperlakukannya dengan baik." Maka Rasulullah menjawab, "Ya Aisyah, mata ahidtini fahasyan. Kapan engkau pernah melihat saya orang yang buruk berbicaranya di hadapan orang?" Wahai Aisyah, seburuk-buruk orang adalah orang yang tidak nyaman dengan kita gara-gara tutur kata kita. Jadi kalau saya ucapkan kata-kata tidak baik di depan dia tidak nyaman, maka kita adalah termasuk orang seburuk-buruk manusia. Hanya nyaman di penghabang dia. Ketika penghabang dia orang munafik orang apa? Orang bro, iku mata ada bro. Itu enggak baik orang seperti itu. Melikat kadang mungkin dah tapi nya iku tetap halamnya lebih bro lah. Begitulah kira-kira. Jadi Rasulullah SAW kenapa mengeluarkan kata-kata seperti itu? Karena begini, kita juga akan mengeluarkan kata-kata seperti itu kalau teman kita, tetangga kita, yang seharusnya kita harapkan dari teman ini membantu kita, mendukung kita, nyo dalam pemilu ipilih lon, ternyata di belakang lo ipilih lain. Marah enggak? Kesal enggak? Kesal. Nyo berudah. Kata orang mentah, baik ke? Nyo kamu ke baik kena. Nyo dah kunci. Ini berarti kita tidak mencontohkan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, jadi di depan yang bersangkutan Rasulullah memperlakukan senyum-senyum baik-baik. Di belakang kemarin beliau lontarkan kata-kata seperti itu. Pada saat momen seperti itu yang seharusnya membantu tapi tidak membantu. Tapi akhirnya makhramah famili Rasulullah ini masuk Islam di Fathu Mekah yang setelah itu Rasulullah perlakukan dengan perlakuan yang baik. Itulah barangkali mungkin bisa kita sampaikan dan kita bisa mengambil pelajaran. Dan tadi saya katakan ada kata-kata dalam Islam ini, ada hal-hal dalam Islam ini terkadang seperti ini tapi dalam realitanya mengatakan lain. Ini yang perlu kita pahami dari kita mempelajari sirah. Beda dengan mempelajari fikih. Fikihnya harum-harum. Mengatakan orang lain nyamupat. Lanjut. Tapi dalam memberi perlindungan kepada musuh, pengkhianat. Tapi dalam kehidupan, dalam sirah ternyata beda. Ya. Maka kita padukan kedua-duanya. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.